Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau membahas masalah harga modal sebuah supplier pertama. Ya, jadi banyak sekali dari teman-teman semua yang bertanya di kolom komentar YouTube saya, Mas, berapa harga modal untuk satu karton produk deterjen Daya? Mas, ini kalau misalnya Sunlight harga modalnya berapa ya? Dan beberapa pertanyaan yang serupa seperti pertanyaan tersebut ya teman-teman. Ya, jadi begini, terkadang seseorang itu saat ingin memulai usaha jual beli, mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan harga yang termurah, ya, harga yang paling murah, harga dari supplier pertama. Nah, tapi di sini saya ingin kasih tahu kalian sebuah fakta mengenai harga modal distributor atau supplier pertama untuk semua produk, khususnya produk-produk retail seperti Unilever, KAO, PNG, produk sembako, dan produk-produk rokok. Yang pertama, kalau misalnya mereka mempublikasikan harga modal, apa dampak terburuknya? Ya, jadi begini, saya akan kasih tahu kalian kenapa para supplier pertama ataupun distributor tangan pertama itu tidak pernah share ke sosmed, share ke mana-mana masalah harga modal mereka berapa. Ya, kalian kalau tidak percaya, kalian bisa cek di Google, di YouTube, di platform media manapun. Tidak ada satu distributor pun yang share harga modalnya berapa. Tidak ada misalnya nih Wingswood nge-share ini harga modal dari Wingswood Daya satu kartonnya segini. Ini kalau misalnya untuk produk kecap bango segini. Itu nggak mungkin kalian temukan di artikel manapun, tidak mungkin kalian temukan di channel YouTube manapun. Alasannya ada dua teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah untuk menjaga para agennya supaya mereka juga bisa melakukan penjualan. Jadi saya kasih gambaran seperti ini, ya. Anggaplah ini ada sebuah distributor atau supplier pertama produk deterjen misalnya. Nah, distributor ini dia melakukan penjualan itu ke special outlet, ke agen, ke grosir, ke toko semi grosir, dan ke retail, ya. Nah, kalau misalnya nih grosir, terkadang kan ada beberapa warung yang membeli produk ke grosir ataupun agen untuk dijual ke konsumen, ya kan? Seperti misalnya warung kecil, toko-toko kelontong kecil, dia kan belanja barangnya di agen atau grosir. Nah, kalau misalnya nih distributor berkoar-koar, ini loh beli sama saya harganya segini, lebih murah daripada harga grosir. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah grosir tidak jalan, agen tidak jalan, special outlet juga nggak jalan, teman-teman. Kenapa? Karena orang-orang kan berpikir, oh kalau misalnya belinya langsung ke distributor pertama, harganya lebih murah, saya bisa untung lebih banyak. Seperti itu. Padahal tujuan akhir dari distributor atau supplier tangan pertama itu adalah drop agen atau grosir. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian bekerja di distributor, produk apapun itu, kalau misalnya kalian saat ini jadi sales motoris, ya, itu tujuan kalian itu adalah untuk pemerataan produk, untuk melakukan distribusi, untuk menciptakan permintaan pasar. Nah, setelah itu berhasil, tugas kalian sebagai sales motoris akan disuruh mengarahkan orang-orang yang membeli produk kalian dalam jumlah besar supaya belanja ke grosir. Nah, nanti pihak distributor akan nge-push pihak grosir. Seperti itu alurnya, teman-teman. Ya, jadi itu alasnya. Yang pertama adalah supaya grosir mereka tetap laku, agen mereka tetap laku, sehingga para supplier atau distributor produk itu bungkam atau diam masalah harga, tidak pernah di-share. Seperti itu teman-teman. Ya misalnya saya sendiri punya produk lah, anggap produk jaket, ya. Misalnya jaket ini harganya 250.000 harga modalnya. Nah, saya jual ke agen saya, ke reseller saya, itu harganya 300.000 rupiah. Reseller saya menjualnya dengan harga 400.000 rupiah. Kalau misalnya saya posting juga di Facebook, sama seperti postingan reseller saya, ini belinya sama saya aja loh 350.000. Yang terjadi apa? Reseller saya nggak akan laku karena dia jualnya 400.000. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi adalah untuk melindungi supaya agen, reseller dan orang-orang yang membeli produk di distributor tersebut itu bisa laku, khususnya para pemain trader ya teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alasan kenapa mereka nggak share harga modalnya adalah karena kalau misalnya distributor itu nge-share harga modal, yang terjadi adalah perang harga.
Seperti itu teman-teman, badi sidik cul, untung sedikit lepas. Yang terjadi adalah harga tidak SRP, harga menjadi tidak normal, dan rawan terjadi perang harga. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi kamu ya yang sering bertanya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Kenapa distributor itu nggak pernah share harga modal? Tapi begini, kalau misalnya kamu ingin berjualan, kamu nggak usah berpikiran saya harus dapat harga yang paling murah dari supplier pertamanya, dari distributor pertamanya. Nggak usah berpikiran seperti itu. Untuk memulai usaha jual beli, entah itu freelance maupun dijual secara online, kamu cukup beli di agen terdekat di kota kalian ya. Untuk cari grosirnya saya juga sudah pernah share beberapa kali videonya. Nah, yang penting gini, yang penting kita beli produk di grosir atau di agen, kita jual kita masih dapat untung. Selesai urusan teman-teman. Jadi nggak usah pusing-pusing, ini distributor ini harga modalnya berapa ya, terus lokasinya di mana ya. Kalian tidak akan pernah memulai kalau misalnya jadi begini, mulailah untuk menuju kesempurnaan, jangan menunggu sempurna baru memulai. Seperti itu teman-teman ya. Itu adalah yang pertama. Terus berikutnya gini, kalau misalnya usaha kalian nanti udah gede, barulah kalian berpikir cara cari supplier pertama supaya dapat untung lebih banyak karena mendapatkan harga modal yang lebih rendah. Tapi kalau baru ingin memulai, ya langsung mulai aja gitu, belinya di grosir. Atau bahkan saya pun ya teman-teman, kalau misalnya kalian percaya, saya pernah membeli beberapa produk rokok dari warung. Dari warung ini udah tahan keberapa, saya jual lagi ke warung, dan itu pun saya masih untung per slopnya Rp500, per slopnya loh. Modal 125.000, saya jual 125.500. Untungnya cuma Rp500. Dan kalau misal ditanya, lah itu cocok nggak mas sama bensinnya, sama jajannya, sama operasionalnya? Tentu saja tidak cocok teman-teman, saya rugi. Tapi yang saya lakukan saat itu adalah saya ingin uji coba produk ini, saya ingin mencoba untuk mendistribusikan. Nah, begitu saya sudah punya market, barulah saya membeli di grosir, saya membeli di supplier pertama. Seperti itu teman-teman. Bahkan untuk istilahnya untuk menjangkau supaya kita bisa ngobrol langsung sama supervisor distributor atau depo sebuah distributor, itu sekarang susah, nggak seperti dulu teman-teman. Kalau di zaman saya dulu 4 tahun 5 tahun yang lalu itu enak, kita ke distributor dilayani dengan baik, sistemnya pun transparan. Tapi mereka sekarang sistemnya semakin ketat, orang umum nggak bisa belanja di distributor pertama kecuali orang itu trader, seperti itu. Nah, saya untuk produk retail hampir semuanya ya teman-teman, hampir semua produk retail saya tahu harga modalnya berapa, tapi memang saya tidak pernah share secara publish harganya berapa. Ya, ditakutkan kalau saya share itu akan menjadi apa ya, istilahnya banyak perang harga. Oh, ternyata harganya cuma segini, oh harganya ternyata cuma segini, seperti itu ya. Yang namanya beli di distributor, di agen, di grosir, itu harganya itu memang beda-beda karena mereka semua juga sama-sama mencari untung ya. Seperti itu teman-teman, mereka juga sama-sama mencari untung. Dan kalau misalnya kamu ke distributor hanya untuk bertanya ini harga modalnya berapa, kalian dijawab enggak, digebukin iya. Kamu jauh-jauh datang ke sini cuma untuk tanya hal seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya apa ya, dan satu hal lagi ya teman-teman, kalau misalnya kamu ke distributor atau supplier pertama, yang harus disiapkan adalah uang ya. Jadi bang, saya ingin menjadi trader, syaratnya apa? Memiliki modal yang besar. Kalau nggak punya modal, nggak bisa jadi trader. Sederhana teman-teman. Kadang ada yang bertanya, mas kalau saya nggak punya modal, gimana saya bisa nggak jadi trader? Syaratnya yang pertama untuk jadi trader adalah memiliki uang yang banyak. Itu syarat utamanya teman-teman. Karena apa? Distributor atau supplier pertama itu ada yang namanya MOQ, minimal order quantity. Kalau kamu ke distributor cuma membeli produk satu bungkus, satu pack, satu bal, itu harganya sama, bahkan lebih mahal daripada saat kamu belanja di grosir. Nah, kalau kamu belinya partai besar, ya itu kamu bisa dapat harga yang termurah atau harga spesial outlet namanya teman-teman. Oke, itu adalah dua alasan kenapa pihak supplier tangan pertama atau distributor tangan pertama bungkam ataupun tidak pernah mempublish berapa harga modal tersebut, nggak pernah mempublish berapa harga modal mereka ya, seperti itu. Ya mungkin video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian. Jadi kalau misalnya saran saya bagi yang ingin memulai usaha menjadi seorang freelance, sales kelilingan ataupun jual beli online, saya sangat menyarankan sekali nggak usah bingung cari supplier pertamanya. Cukup kamu beli di agen, di grosir, yang penting kamu masih bisa jualan, udah.
lakuin hal itu. Kalau kamu udah berkembang, barulah kamu berpikir cara mencari tangan pertamanya gimana, cara cari suppliernya gimana. Untuk video cara mencari supplier tangan pertama, saya juga pernah publish, saya sudah pernah share ya. Dan satu hal lagi sebelum saya close video ini, saat saya upload video Mas, bagaimana cara mencari nomor WhatsApp distributor ya. Ada yang bertanya seperti itu. Nah, saya sudah buatkan videonya. Dan video yang saya buat itu adalah cara mencari nomor WhatsApp dan lokasi sebuah distributor. Bukan saya share berapa nomor distributor atau nomor WhatsApp si sales TO atau sales KD punya. Itu bukan. Karena apa? Di setiap distributor itu beda-beda. Kalian ada di Kalimantan, ada di Papua, dan dari pelosok seluruh negeri ya teman-teman. Nah, kalau saya share nomor saya yang di sini, ini nomor sales Wingsuit, ini nomor sales PNG. Kalian calling pun nggak bakal direspon. Bahkan saya pernah waktu itu share salah satu nomor Unilever, saya akhirnya dikomplain sampai pihak sales resminya itu ganti nomor karena dihubungi sama orang-orang yang bukan dari kota yang sama gitu loh, ingin menjadi trader. Seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar dunia distributor, trader, distribusi, atau freelance, silahkan komen di kolom komentar video ini. Nanti saya bantu jawab. Kalau saya nggak sempat jawab, karena mungkin kalau saya jawab kepanjangan, nanti saya buatkan konten videonya supaya lebih paham lagi. Seperti itu. Dan bagi kamu yang ingin menonton video saya selanjutnya, diklik subscribe, lonceng diaktifkan, dan follow IG saya @bangkit__real. Linknya ada di deskripsi. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.